Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai cara penggunaan Proka untuk bisnis car wash atau cuci mobil. Ya, ini di bisnis cuci mobil ada beberapa hal yang unik berkaitan dengan penggunaan Proka ini. Antara lain di cuci mobil itu kan ada tempat pencuciannya itu ya, misalnya yang pakai hidrolik itu ada 1, 2, 3 itu kalau di restoran itu mejanya ya, meja 1, meja 2, meja 3. Kalau di tempat cuci mobil ada pad 1, pad 2, pad 3. Kemudian ada tenaga pencuci mobilnya ya. Kemudian ketika pelanggan datang itu perlu kita catat selain nama itu juga mobilnya, plat nomornya begitu ya. Kemudian juga bagaimana caranya kita mengadakan promosi yang misalnya 5 kali cuci gratis 1 kali cuci misalnya seperti itu ya. Kemudian juga bagaimana cara memberikan promosi garansi ya. Ada tempat cuci mobil yang memberikan garansi 24 jam hujan cuci mobil gratis kayak gitu ya. Oke, dalam video ini saya menggunakan sebagai peraganya adalah tablet 8 inci ini ya. Saya pakai keyboard Bluetooth ya, tapi ini enggak harus ya. Kemudian juga saya menggunakan printer Bluetooth ya untuk mencetak struk. Oke, langsung aja kita setelah ini kita lihat bagaimana screen dari tampilan Proka. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi Proka ya. Begitu login, tampilan awalnya adalah dashboard seperti ini yang menginformasikan ringkasan dari keadaan bisnis kita selama ini ya. Jadi ini ada pilihan di sebelah kanan atas, ada hari ini, minggu ini ya, bulan ini sama tahun ini ya. Ini bisa dilihat secara sekilas. Kemudian penjualan 30 hari terakhir grafiknya seperti apa akan terlihat. Kemudian di bawah ini ada hutang dan piutang yang jatuh tempo ya, kalau ada akan muncul di sini. Kemudian di paling bawah ini adalah produk yang hampir habis atau yang sudah habis ya, di paling bawah, sehingga akan mengingatkan kita ya, oh ini produk udah hampir habis atau sudah habis, sehingga kita harus segera order lagi. Oke, yang harus kita siapkan di awal sebelum kita menggunakan menu utamanya untuk POS untuk menerima customernya ya. Yang pertama kita akan siapkan akun pembayaran ya. Di sebelah kiri ini ada akun pembayaran. Kita akan tambahkan akun pembayaran ini untuk menerima pembayaran dari customer ya. Jadi customer kadang bayar tunai, kadang bayar pakai kartu debit misalnya ya. Maka kita buatkan dulu akunnya agar nanti terrekap di akun itu yang cash berapa, yang pakai kartu berapa ya. Kita pilih yang list account. Kemudian di sini masih belum ada ya. Pertama kita ke jenis akun dulu ya. Ini di sebelah kiri atas account, kemudian sebelahnya ada jenis akun. Kita ke jenis akun, ini sudah ada kas dan bank. Tapi misalnya belum ada ya, defaultnya belum ada. Ini kebetulan saya sudah buat kas dan bank. Tapi misalnya belum ada, maka teman-teman bisa klik tambah yang di kanan atas. Tambah, kemudian tulis kas dan bank ya. Kalau kas dan bank ini induk, jadi dia nggak punya induk ya. Jadi nggak perlu di jenis akun ini, nggak perlu dipilih induknya apa. Nah, setelah kita punya jenis akunnya kas dan bank, kita kembali ke accounts, kita tambahkan ya, sebelah kanan atas ini klik tambah. Kita akan buat kas ya, kas yang dipegang kasir, kas. Kemudian account numbernya misalnya 01-001. Kemudian account type-nya pilih yang kas dan bank tadi. Oke.
Opening balance ini adalah saldo awal ketika kita mulai menggunakan Proka. Ini ada saldo awal kasnya berapa ya. Saya kasih contoh misalnya 500.000. Kemudian setelah itu kita klik simpan. Ini yang untuk menerima pembayaran tunai ya. Kemudian kita akan buat akun lagi untuk menerima pembayaran lewat kartu debit ya. Klik tambah sebelah kanan atas. Kemudian nama kartu debit itu kan masuknya ke bank ya. Jadi kita bikin misalnya bank BCA, bank BCA. Account number misalnya 01-002. Account type-nya sama, masih kas dan bank. Account balance-nya ini diisi saldo di bank BCA ketika kita mulai menggunakan program Proka ini ya. Contoh misalnya ada 5 juta. Seperti ini, kemudian klik simpan. Oke, tahap menambahkan akun pembayaran sudah selesai. Kemudian kita akan atur lagi ya di bagian pengaturan ya, paling bawah ini ada pengaturan ya, kemudian ada pengaturan bisnis. Nah, di pengaturan bisnis ini ada modul ya. Nah, ini nomor 2 dari bawah ada modul. Ini adalah modul-modul yang akan kita gunakan untuk bisnis car wash ya. Ini bisa kita custom sendiri, kita mau pakai modul-modul apa ya. Ini contohnya di sini adalah modul pembelian. Ini untuk menginput pembelian barang-barang seperti misalnya kita jualan kanebo, jualan aksesoris mobil ya, itu harus diinput di pembelian, itu pakai modul pembelian. Kemudian transfer stok sementara kita nggak perlu ya, kecuali kalau teman-teman punya beberapa cabang usaha, nah itu perlu ada transfer stok untuk memindahkan barang atau stok dari satu cabang ke cabang lain. Kemudian yang berikutnya akun, ini untuk membuat akun ya, seperti misalnya tadi yang baru kita buat adalah akun pembayaran. Kemudian juga akun biaya nanti bisa ditambahkan ya. Kemudian staf layanan, ini untuk mengaktifkan staf layanan, misalnya untuk dicuci mobil, tukang cucinya itu ya. Jadi tukang cucinya nanti bisa di input dalam transaksi. Kemudian aktifkan berlangganan nggak usah, tambah penjualan ini opsional ya, karena kita nanti mau pakai modul POS ini yang paling kanan atas, maka tambah penjualan saya nggak pakai ya. Fungsinya hampir sama ya, penjualan sama POS ini. Saya pilih yang pakai POS, nanti cetaknya stroke kayak di minimarket gitu. Kemudian yang berikutnya penyesuaian stok, ini adalah modul yang fungsinya untuk penyesuaian stok ketika terjadi selisih stok ya. Kadang kita punya stok itu ada selisih ya antara pencatatan di sistem dengan fisik. Nah, itu kalau sampai terjadi selisih dan tidak ketahuan selisihnya kenapa, maka mau nggak mau harus disesuaikan, komputernya menyesuaikan fisiknya. Kemudian meja ini tulisannya memang di sini meja ya, tetapi ini kalau di car wash bisa kita gunakan untuk mesin atau tempat pencuciannya itu. Misalnya kita punya 3 tempat pencucian gitu ya, kita kasih nama pad 1, pad 2, pad 3 gitu. Kemudian yang berikutnya modul aktifkan pemesanan, ini untuk menerima pesan dari customer ya, booking ya, misalnya mau ada yang booking bisa kita catat gitu kalau kita aktifkan pemesanan. Kemudian yang berikutnya modul POS, ini yang untuk transaksi utamanya ya, lewat modul POS. Kemudian biaya, ini untuk pencatatan biaya. Oke, modifier dan dapur kita nggak aktifkan. Kemudian jangan lupa klik perbarui pengaturan kanan bawah ya kalau teman-teman udah mengubah pengaturan modul. Oke, setelah kita mengatur
modul ya. Kemudian kita akan membuat label custom ya. Menu di bawahnya modul ini label custom. Nah, ini label custom. Ini kita mau tambahkan label custom untuk kontaknya ya. Jadi kontaknya ini akan kita tambahkan label untuk jenis mobil dan nomor polisi. Nah, ini label bidang custom 1, kita kasih nama labelnya jenis mobil. Kemudian di bagian bidang custom 2 ini nomor polisi, ini untuk mencatat mobilnya nanti. Oke, itu yang perlu kita siapkan di awal ya. Kemudian kita klik perbarui pengaturan lagi kanan bawah. Kemudian yang berikutnya, kalau kita mau bikin pengaturan poin hadiah ya, nomor 3 dari bawah ini ada pengaturan poin hadiah. Nah, ini untuk membuat reward seperti tadi saya sampaikan di pembukaan ya. Kalau kita mau bikin reward untuk 5 kali cuci, maka akan gratis 1 kali. Wah, ini caranya di sini ya, diaktifkan poin hadiah. Ini dicentang di sini ya. Nah, ini kita aktifkan. Kemudian nama tampilan ini nanti yang akan tertulis di struknya ya. Saya tulis point reward begitu aja. Kemudian kita setting di sini jumlah pengeluaran untuk unit poinnya 45.000. Ini maksudnya untuk harga cuci itu kan 45.000 kita setting di sini ya. Itu harga cuci mobilnya tarifnya 45.000. Dan untuk menukarkan poin itu harus totalnya senilai 45.000 agar bisa mendapatkan gratis 1 kali cuci mobil. Kemudian total pesanan minimum untuk mendapatkan hadiah poin itu maksudnya ya, itu 45.000. Jadi setiap kali cuci dengan harga 45.000 akan mendapatkan 1 poin ya. Kemudian di bawah ini redeem point ya. Karena kita promosinya 5 kali cuci gratis 1 kali, berarti ketika mendapatkan 5 poin akan senilai 45.000 ya. Jadi 1 poin sama dengan 45.000 dibagi 5 ya, yaitu 9.000. Ini tebus jumlah per unit poin, di sini saya tulis 9.000 dengan maksud tadi ketika customer kita punya 5 poin berarti sama dengan 45.000, cukup untuk 1 kali cuci. Oke, kemudian ini di bawah ini ada periode kadaluarsa poinnya. Ini kita setting bisa 1 tahun, bisa 1 bulan kayak gitu ya. Ini kita setting 1 tahun. Oke, kemudian perbarui pengaturan lagi. Nah, sampai di sini udah selesai tahapan settingnya. Setting awalnya udah selesai. Kemudian kita akan coba untuk menu POS-nya di kanan atas ini ya, yang hijau. Ini ada POS ya, kita klik di situ POS. Nah, ini dia tampilan POS-nya. Di sebelah kiri ini yang untuk mencatat transaksi, mencatat identitas customer dan lain-lain. Kemudian sebelah kanan ini adalah produk-produk yang kita jual, bisa di tab ya di gambarnya itu, atau kalau untuk produk-produk yang menggunakan barcode ya, ini di luar cuci mobil ya, misalnya di minimarket itu bisa juga pakai barcode scanner, ini yang di sebelah kanan sini ya. Oke, kita akan peragakan menu POS-nya ini. Kita lihat di paling kiri atas ini ada tulisan walk-in customer. Ini menunjukkan bahwa pelanggan yang datang ke kita defaultnya ini adalah namanya walk-in customer atau pelanggan yang datang begitu saja, atau dengan kata lain pelanggan umum gitu ya. Tapi kalau kita akan mencatat identitas pelanggan ya, misalnya dia pelanggannya pelanggan khusus, kalau yang akan kita kasih reward berupa gratis cuci untuk 5
5 poin, maka itu harus dicatat identitasnya ya. Nah, cara mencatat identitas customer itu dengan cara klik tambah ini ya, di sebelah kanan walk-in customer, klik tambah. Nah, di sini kita bisa menambahkan ya ID kontak. ID ini boleh dikosongkan, nanti akan dapat ID secara otomatis dari sistem ya. Grup pelanggan ini kalau kita akan bedakan grup pelanggannya, tapi kalau tidak ya dikosongin aja. Nama bisnis ini untuk bisnisnya customer itu namanya apa jika customer kita perusahaan ya, tapi kalau pribadi cukup dimasukkan di field nama depan sini ya, misalnya namanya Pak Budi Pak Budi Santoso, nama belakangnya Santoso. Oke, kemudian nomor HP-nya ya. Kemudian email kalau ada bisa dimasukkan di sini ya. Nanti email ini kaitannya dengan pemberitahuan otomatis, misalnya pelanggan kita ini melakukan booking, itu nanti informasi bookingnya setelah kita masukkan ke sistem akan dikirim informasi konfirmasi ke yang bersangkutan gitu ya. Misalnya contoh kayak gini. Kemudian untuk memasukkan identitas mobilnya itu klik yang informasi lebih lanjut, ini yang warna biru. Nah, di sini ke bawah lagi. Nah, ini ada jenis mobil ya. Misalnya mobilnya Panther. Kemudian nomor polisinya bisa kita masukkan di situ. Misalnya seperti ini, kemudian klik simpan yang paling bawah ya. Nah, udah berhasil menambahkan identitas customer dan mobilnya. Kemudian ini pilih meja ini untuk mencatat di pad berapa akan dilayani, misalnya pad 1 ya. Kemudian pilih staf layanan, di sini tukang cucinya siapa ya. Kemudian sudah selesai, kita tinggal pilih produknya, cuci mobil nih, kita tap yang cuci mobil. Ini ke tap 2 kali, ini 2 kali kita mau kurangkan berarti klik yang tanda minus ya. Nah, jadi 1. Oke, udah 45.000. Nah, nanti ketika mau bayar itu klik bisa multi bayar, bisa klik tunai ya. Kita akan peragakan yang klik tunai kalau si customer ini bayarnya tunai. Penjualan berhasil. Kemudian akan muncul preview dari struk yang akan tercetak ya, seperti ini. Kemudian kalau kita sudah terhubung ke printer, bisa kita klik tombol printer yang kanan atas ini ya. Nah, dia akan mencetak di printer seperti ini. Nah, ini adalah hasil cetak struknya ya. Di sini terlihat ada nomor notanya, nomor berapa, tanggal dan jamnya, kemudian krunya ya, tukang cucinya maksudnya, kemudian di nomor pad berapa, ini nomor pad 1, namanya Pak Budi Santoso, nomor HP-nya sekian, mobilnya Panther, plat nomornya sekian. Kemudian layanannya adalah cuci mobil standar yang kita berikan ya. Kemudian di bawah itu harga total yang dibayar ya. Kemudian di paling bawah ini ada tulisan footer ya, dia akan muncul di paling bawah. Ini bisa kita setting ya. Promo penting 5 kali cuci gratis 1 kali ya. Garansi 24 jam. Jika hujan cuci gratis. Nah, seperti itu. Kemudian juga kita akan peragakan kalau ada yang redeem point ya. Kalau ada customer yang punya poin banyak kemudian mau di redeem, mau tuker dengan cuci gratis ya. Saya udah punya customer yang punya poin banyak, kalau nggak salah namanya Bu Sinta. Bu Sinta, coba kita cek.
Oh ya, ini poinnya banyak nih. Nah, Bu Sinta datang dilayani di Pet 2, tukang cucinya Dino. Kemudian kita klik ini cuci mobil yang standar. Nah, kalau mau redeem itu di kiri bawah ini ya, kita scroll dulu ke atas. Nah, nanti akan muncul nih di kiri bawah point rewardnya ya. Kita klik gambar pensilnya itu. Nah, muncul seperti ini. Di sini terlihat poin rewardnya, pelanggan ini memiliki 259.000 poin ya. Kita akan gunakan 5 poin untuk cuci gratis. Nah, ketika kita klik 5 di situ, nah di sebelah kanan akan muncul jumlah yang ditebus 45.000 ya. Karena tadi udah disetting 1 poin Rp9.000. Ini 5 poin jadi 45.000. Terus klik perbarui. Ya, kemudian misalnya selain cuci mobil, Bu Sinta ini dia beli produk lain, misalnya Kanebo. Nah, ini Kanebo 15.000, cuci mobil 45.000, total 60.000. Kemudian harus bayarnya harusnya 15.000 aja karena yang 45.000-nya gratis. Kita klik tunai. Nah, muncul preview dari struknya, munculnya seperti ini. Di sini terlihat ya di bawah itu total bayarnya 15.000 ya, karena ada poin reward sebesar 45.000. Oke, kita klik print lagi. Kita lihat di printer ini dia mencetak ya lewat printer Bluetooth. Jadi ini tidak terhubung ya secara fisik, nggak pakai kabel, ini pakai Bluetooth. Nah, ini terlihat struknya seperti ini. Oke, yang berikutnya kita akan coba peragakan modul booking ya. Ini untuk mencatat booking dari customer yang memesan layanan kita pada waktu tertentu ya yang akan datang. Menunya ada di sebelah kiri, agak ke bawah ada booking. Kemudian di atas ini ada booking hari ini. Ini akan menginformasikan apakah hari ini ada yang booking untuk hari ini. Kalau kosong seperti ini berarti belum ada yang memesan layanan untuk hari ini. Nah, di bawah ini ada kalender ya. Ini juga akan menampilkan apakah ada yang melakukan booking untuk tanggal-tanggal tertentu. Seperti ini misalnya tanggal 6 itu ada warna biru, itu ada yang booking ya, Pak Budi Santoso. Gimana cara menambahkan booking baru adalah dengan cara klik tombol booking baru yang warna biru ini di atas kalender. Kemudian sebelah kiri ini pilih pelanggan yang melakukan booking, misalnya ini Pak Nur. Kemudian pilih mejanya, misalnya meja petnya ya, pet 2. Pilih koresponden, misalnya berhubungan dengan Pak Edwin, ini orang kita di car wash. Kemudian tukang cucinya siapa, mau dilayani sama Dino misalnya. Kemudian waktunya mau booking misalnya untuk hari ini jam 14 ya, 14.00. Nah, gini. Kemudian waktu selesainya jam 15.00. Nah, gini caranya. Kemudian di bawah kalau ada catatan bisa ditambahkan. Kemudian paling bawah ada kirim pemberitahuan email atau SMS ke pelanggan. Kalau ini dicentang nanti akan ada email atau SMS yang dikirim ke pelanggan secara otomatis. Kemudian klik simpan. Nah, berhasil ditambahkan. Kemudian di sini ada opsi kirim pemberitahuan booking baru ya. Opsinya adalah kirim email saja atau kirim SMS saja atau kirim email dan SMS. Perlu teman-teman ketahui kalau kita pilih yang kirim via SMS itu nanti kita memerlukan layanan penyedia SMS dan itu akan berbayar lagi. Dan ini kita pilih yang kirim email saja ya. Kemudian ini email dari Pak Nur tadi. Kemudian di bawah ini ada template pemberitahuannya, dear contact name. Ini berarti nanti akan
terkirimnya Dear Pak Nur, your booking is confirmed, terus date, nanti berarti sesuai dengan tanggal yang tadi dipesan, jam yang dipesan, table nomor 2, pad nomor 2. Kemudian di bawah sini tinggal klik kirim. Nah, ini pemberitahuannya akan dikirim ke email dari pelanggan yang memesan. Nah, di sini sudah tertulis ya, warna biru, ada tambahan di tanggal 4 ini. Kemudian di atas juga ini sudah tertulis ya, pelanggan yang melakukan booking hari ini informasinya. Kemudian di sebelah kanan ini ada status ya, kuning ini menunggu, biru itu telah di booking, hijau itu selesai, kemudian merah itu dibatalkan. Nah, kalau kita mau mengubah status gimana ya? Misalnya yang Pak Nur ini mau diubah statusnya. Nah, itu di sini ya. Diklik, kemudian ini ada pilihan status ya, mau dibuat menunggu, telah di booking, sekarang telah di booking kalau biru ya, udah selesai, atau dibatalkan ya. Misalnya orangnya sudah datang, maka bisa klik menunggu gini ya, kemudian perbarui. Nah, statusnya jadi warna kuning ya, dia menunggu ya. Atau kalau sudah selesai, diklik lagi, kemudian statusnya dipilih selesai ya, perbarui, seperti itu. Oke teman-teman, itu semua tadi peragaan kita, cara penggunaan aplikasi Proka untuk usaha cuci mobil atau car wash. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mencari alternatif pemakaian aplikasi untuk bisnis car wash-nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, klik tombol jempol ke atas. Kalau tidak suka, klik jempol ke bawah 2 kali. Dan jangan lupa untuk subscribe jika Anda belum subscribe ya, dan bunyikan loncengnya agar kita bisa memberikan informasi mengenai update dari video-video kita yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.